Selamat malam. Jumpa lagi dengan Forum Sawo yang bermantap Sumolwaru. Malam ini kita akan membicarakan mengenai nasionalisme. Ada narasumber yang hadir, kader-kader bum-bum dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Komisariat Kampus Suntak. Kepada Irfan dulu. Irfan, boleh saya tahu apa nasionalisme yang dipahami teman-teman GMNI? Nasionalisme ya apa namanya, Mahatma Gandhi itu, Pak. Nasionalisme is humanisme, mungkin itu dulu, Pak. Jadi nasionalisme adalah kemanusiaan. Merujuk pada kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah makhluk di luar tumbuhan, di luar binatang, yang mendiami seluruh planet bumi. Tetapi nampaknya manusia menjadi tersekat-sekat oleh sebab warna kulit, oleh sebab bentuk rambut, oleh sebab bentuk rahang, dan sebagainya. Sehingga ada pluralisme di dalam manusia. Nah, manusia yang plural, yang heterogen semacam ini tentu akan melakukan identifikasi diri, lalu mencari persamaan-persamaan dengan sekelilingnya. Barang siapa yang menemukan persamaan-persamaan akan menghimpunkan diri menjadi sebuah kelompok-kelompok, sekte-sekte semacam ini. Apakah bertentangan dengan nasionalisme versi Gandhi jika diketahui bahwa ada nasionalisme bangsa tertentu itu berdasarkan karena kesamaan warna kulit? Ketika diidentifikasi kulitnya sama, maka akhirnya membentuk nation mereka. Contohnya Hitler yang ada di Jerman. Nah, menurut Irfan gimana? Kalau yang Gandhi maunya gimana itu? Rada bingung juga, Pak. Rada bingung juga. Artinya seperti yang apa namanya, yang seperti jalannya sejarah gitu ke Indonesia dulu, bahwa Nusantara atau Indonesia itu nasionalisme nasional Indonesia ya seperti itu. Jadi artinya kumpulan dari berbagai yang sejenis gitu kan, yang sejenis berkumpul yang asli, yang awalnya artinya apa, Indonesia terdiri dari banyak bangsa itu sendiri gitu kan. Artinya yang nasionalis di sini, sehingga kaitannya dengan Gandhi itu tadi, nasionalisme humanisme, bahwa dalam apa namanya, bentar, lewat dulu, Pak. Bingung, Pak. bingung, Pak. Jadi ini mungkin ada banyak varian-varian mengenai nasionalisme. Yang saya tahu, nasionalisme Indonesia itu telah jauh sebelum merdeka telah diperjuangkan oleh nenek moyang para leluhur kita. Ada Nusantara 1, ada Nusantara 2, dan ada Nusantara 3. Nusantara 1 misalnya adalah spirit yang dibawakan oleh Sriwijaya itu. Lalu Nusantara 2, spirit Majapahit. Dan yang ketiga adalah 1945. Kita merdeka menjadi Republik Indonesia. Tapi itu pun akibat dari apa yang telah dilakukan oleh pemuda-pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda yang ketiga. Nah, artinya nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang muncul dari sebuah kesepakatan bersama. Ada semacam konsensus yang diwakili oleh pemuda-pemuda
representasi dari berbagai suku, berbagai geografis itu lalu bersepakat untuk menjadi satu nation, yakni Indonesia. Meskipun di dalamnya ada banyak nation, nation Jawa, Madura, Sunda, nation Sumatera, Borneo, dan seterusnya. Bahkan ada nation peranakan Arab. Untuk nation yang lain saya tidak tahu, tapi dalam kongres itu peranakan Arab mengikut sertakan dirinya, dia melebur menjadi satu, bersepakat satu nation, yakni nation Indonesia. Sehingga tahun 1945 itu tinggal kelanjutannya saja. Cuman begini Bang, waktu itu orang semua sepakat dengan senang, dengan ikhlas, rela betul menerima satu nation ini, karena memang nasibnya memang sedang sama, senasib, sepenanggungan, sama-sama dijajah, sama-sama apes, sama-sama sial saat waktu itu. Lalu kemudian zaman berganti, sekarang nasib ini tidak sama, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang maju, ada yang tertinggal. Nah, agar nation ini tetap nation yang ikhlas, yang rela, itu bagaimana rumusannya? Karena disinyalir nation hari ini adalah nation yang belum tuntas, jadi masih harus diperjuangkan nation dengan rela. Gimana? Ya apa Pak? Enggak, gini maksudnya Pak. Nation ini kan hari ini dikawal oleh negara, harus diamankan oleh negara melalui aparatnya, tentara, polisi, birokrasi, pilar-pilar kekuatan kekuasaan atau negara itu sendiri adalah mengamankan nation ini, agar Sumatera tetap satu nation, agar Papua satu nation, agar Kalimantan, Jawa itu satu nation terus menerus, harus dikawal. Artinya boleh ngomong tanda kutip agak dipaksa, paksaan melalui regulasi, melalui mesin perang, melalui otoritas itu kan dipaksa. Maksud saya, bisakah nation yang hari ini masih dikawal oleh negara ini berganti menjadi nation seperti tanggal 28 tahun 28 Oktober itu kan tidak ada yang maksa itu. Mereka rela satu nation, bahkan negara belum ada, tapi hari ini negara ada, orang pengen keluar aja, ya tanda kutip separatisme, macam Aceh dulu, macam OPM Papua, macam Timor Leste yang sudah lepas itu, kan semua pengen keluar semua ini. Nah, agar tidak keluar mereka dikawal oleh negara. Artinya spirit nation itu spirit yang ada karena dikawal, karena diamankan oleh negara. Andai kan tidak ada negara, mungkin kita udah berceceran, macam Yugoslavia yang pecah belah tidak karuan itu. Nah, barangkali sebagai kader muda dari GMNI punya rumusan baru, karena rumusan nation yang di zaman Pak Karno itu hubungannya dengan zaman itu kontekstualnya agak guncang hari ini. Ataukah perlu redefinisi nation bagaimana sehingga orang itu tidak merasa dipaksa, tidak dirayu, sehingga tetap ikhlas satu nation? Gimana? Kalau dulu kan karena sama nasib, gitu kan, bersama nasib. Nah, kalau semisal kontekstual itu mau digunakan di sekarang, saat ini, di mana nasibnya udah sendiri-sendiri, coba bingung. Ya udah gini, kita barangkali Irfan akan terkuak lagi. Bung Irfan ini biasanya gudangnya ideologi hari ini entah apa yang dipikirkan sehingga ini masih tertutup, ada hijab. Barangkali nanti hijab itu akan pelan-pelan terkuak. Setelah ini kita akan beralih ke saudara Bagus dulu. Bagus, menurutmu harus gimana nation kita
tidak lagi dikawal. Artinya nation yang telah tuntas gitu. Bukan nation yang harus diamankan oleh negara. Gimana? Ada rumusan lain tidak? Iya, jadi kalau saya sih kebetulan sih kemarin habis baca buku tentang Soekarno, jadi baca kutipan Soekarno, yaitu kurang lebih seperti ini, rasa cinta nasionalisme, cinta yang sejati itu akan tumbuh dengan cara atas dasar pengetahuan tentang ekonomi dunia dan tentang riwayat. Jadi bukan lagi tentang nasionalisme berdasarkan geografi, berdasarkan kesamaan ras, berdasarkan kesamaan nasib, tapi di sini bisa ditumbuhkan nasionalisme itu dengan pengetahuan. Jadi lewat sejarah-sejarah Nusantara dulu, bagaimana kejayaannya, bagaimana keagungannya, kemudian bagaimana geopolitik ekonomi dunia. Jadi ketika jadi nasionalisme ini kan sesungguhnya sebuah partikular dari suatu sistem universal, yaitu yang internasionalisme sendiri. Jadi nasionalisme is humanisme. Jadi nasionalisme kita adalah nasionalisme yang kemanusiaan, yang tujuannya bukan yang seperti yang di Jerman yang akhirnya untuk nasionalisme ras, tapi jelas seperti di preambul UUD, yaitu nasionalisme kita akhirnya ujungnya adalah internasionalisme itu. Ya, yang diutarakan bagus ini sebenarnya adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Barang siapa yang punya wawasan, punya pengetahuan mengenai sejarah-sejarah bagaimana manusia, bangsa-bangsa manusia itu melalui perjalanan zaman, itu ada semacam gambaran yang terdokumentasi melalui sejarah itu, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah. Sehingga dengan mempelajari sejarah kita bisa berkaca agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Tetapi menatap ke depan, menurut Bagus tadi, ngutip dari Soekarno, adalah sebuah tatapan yang tidak sempit, tidak tatapan yang hanya ke dalam diri dan kelompoknya saja, tapi juga tatapan yang meluas, berwawasan internasionalisme. Kenapa begitu? Karena di dalam internasionalisme ada perhubungan-perhubungan antar bangsa-bangsa, di mana di dalam berbagai hubungan antar bangsa itu ada transaksi, ada komunikasi, ada pertukaran, baik pertukaran pemahaman, pertukaran keilmuan, bahkan pertukaran ekonomi. Dalam hal pertukaran ekonomi, maka internasionalisme akan baik jika saling menguntungkan manusia. Tetapi jika di dalam pertukaran ekonomi internasionalisme itu terdapat pengisapan terhadap si lemah oleh si kuat, inilah yang disebut dengan neokolonialisme dan neoimperialisme. Sehingga ditilik dari situ, semangat nation ini sejatinya adalah semangat mengamankan, melindungi, menjaga harta benda, tanah dan air, berikut sumber-sumber daya yang ada di dalamnya, supaya tidak ditransaksikan di dalam pergaulan internasionalisme melalui proses perdagangan antar bangsa. Hubungan ekonomi yang pincang semacam itu niscaya akan merugikan nation yang memiliki sumber daya semacam Nusantara ini. Akhirnya nasionalismenya Soekarno yang dikatakan tadi sebagai nasionalisme humanisme, nasionalisme kemanusiaan, seperti halnya Mahatma Gandhi, adalah nasionalisme yang tetap memanusiakan manusia, bukan nasionalisme dengan spirit menjajah bangsa-bangsa lain
mengeksploitasi, menghisap bangsa lain demi kepentingan bangsa sendiri. Hubungan antar bangsa yang semacam itu tidak dikehendaki oleh nasionalisme kemanusiaan sesuai Pancasila ini ya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam konsep semacam itu Gus, kita tahu bahwa memang Indonesia saat ini telah menerapkan nasionalisme kita itu bukanlah nasionalisme yang berniat menjajah bangsa lain, tetap nasionalisme yang kemanusiaan. Tetapi yang terjadi kok justru sebaliknya, malah kita yang seolah-olah dikuras, dihisap, dieksploiter oleh bangsa lain. Dalam kaitan dengan itu, maka yang kita pertanyakan adalah, loh, nah terus fungsi negara ini apa? Nah, katanya tadi mengamankan nasionalisme. Gimana, Gus? Mengamankan nasionalisme. Ya, jadi tetap ya, humanisme itu memang dari kesadaran tentang internasionalisme, tapi yang kembali lagi yang perlu secara nilai yang didahulukan adalah nasionalisme. Jadi sesuatu geografis di nasional itu punya batas negara. Jadi di sana itu yang perlu diprioritaskan adalah penduduk warga negara itu yang menikmati hasil kekayaan alam geografi tersebut. Jadi sebuah ironi ketika kekayaan alam geografis nasional tersebut malah akhirnya dinikmati oleh bangsa lain yang bukan pribumi atau penduduk asli di sana. Jadi tetap jadi walaupun memang internasionalisme itu memang berwawasan kemanusiaan, tapi kembali lagi harus kita bukan kita sempitkan, tapi kita prioritaskan. Jadi kita prioritaskan untuk nasionalisme itu untuk kesejahteraan pribumi atau warga asli daerah geografis tersebut. Jadi ketika nasionalisme itu sendiri sudah kuat, sebuah bangsa itu sudah sejahtera, makmur, maka dia bisa menyalurkan kesejahteraan dan kemakmurannya untuk bangsa-bangsa lain tetangga yang memerlukan. Jadi situ letak prioritasnya nasionalisme ini. Jadi memang ngomong kebangsaan itu yang ngomong manusianya memang, karena bangsa itu kan dari asal kata wangsa, keturunan, rumpun keturunan yang menghuni tanah air. Ngomong manusia. Ketika ngomong manusia, ya artinya ada himpunan manusia yang banyak di sana yang harus dipedulikan nasibnya, yang harus didahulukan kepentingannya. Manakala negara yang diamanai menjaga kepentingan nasional ini khilaf, lupa, ya saya tidak tahu ini nationnya yang harus mengingatkan apa negaranya yang bagaimana. Ini membingungkan, karena negara sejatinya kan hanya organisasi yang dipasrai untuk mengurus kepentingan nasional, kepentingan penghuni yang berada di atas tanah air. Jadi ada sebuah teritorial namanya tanah air, lalu dihuni oleh lautan manusia yang disebut wangsa atau bangsa tadi. Nah, yang punya cita-cita bangsa itu. Nah, yang bisa merealisasikan cita-cita bangsa tidak lain adalah organisasi. Maka didirikanlah organisasi yang namanya negara. Awalnya, setelah jalan, negara malah mengawal kepentingan negara itu sendiri, tidak mengawal kepentingan nation. Nah, ini kan harus jelas mana kepentingan bangsa dan mana mementingkan kepentingan negara itu sendiri. Akhirnya negara seolah-olah berkinerja untuk dirinya, untuk bangsa seolah-olah nomor 2.
setelah negara tercukupi baru bangsa. Nah ini kan saya tidak tahu logikanya gimana. Apakah saya yang salah berlogika atau memang kenyataan ini sedang salah kaprah sehingga apa ya disepakati oleh ketika semua orang diam kan berarti sepakat ini bahwa nggak apa-apa, prioritas nomor satu kepentingan negara dulu, negaranya supaya kuat, setelah kuat baru mengawal kepentingan bangsa. Bangsanya sehat otomatis bisa menjaga tanah air bareng-bareng, terciptalah pertahanan rakyat semesta kan gitu. Mungkin saja begitu logikanya, saya kurang tahu. Tapi menurut logika yang agak sehat ya bangsa lah nomor satu, penghuninya dulu. Kalau penghuninya kuat otomatis sebagian penghuni yang menjadi pengurus organisasi atau negara yang disebut government itu juga akan ikut kuat, otomatis semuanya akan kuat. Nah, di dalam melihat realitas yang ada seolah-olah negara ini yang tadinya fungsinya melindungi tanah airnya, warganya, kepentingannya ini seolah-olah menomorduakan itu dan lebih memperjuangkan kepentingan negara itu sendiri. Nah, saya sih ingin kembali pada Irfan ini. Apa sinyalemen kita sama bahwa negara hari ini lebih memikirkan negara itu sendiri dan menomorduakan kepentingan bangsa. Nah, sekarang Irfan masuk mencoba menjabarkan pada kita apakah sinyalemen semacam itu benar atau salah. Silakan Irfan. Saya rasa memang demikian. Jadi hal itu bisa dilihat dari masih adanya gitu kan, malah dalam segi kuantitas pun sangat banyak bangsanya tidak bangsanya lebih menderita daripada negaranya, mungkin seperti itu. Artinya banyak yang diutarakan Pak Didin tadi, saya rasa memang terjadi demikian seperti itu. Nah, namun untuk bagaimana selanjutnya setelah disadari seperti tadi itu, memang kudu seluruhnya dimasuki, diutarakan, bukan, maksudnya seluruhnya harus mencakup seluruhnya. Semisal kalau misalkan merevitalisasi, seluruhnya harus revitalisasi. Misalkan seluruhnya harus ada perombakan, keseluruhannya perlu ada perombakan, seperti itu. Saya rasa mungkin seperti itu. Nah, karena kalau misal dari tuturannya Mas Bagus tadi bahwa untuk di masa sekarang untuk memunculkan kembali spirit nasionalisme yang humanisme, ya salah satunya jas merah kan, seperti itu. Nah, artinya yang terjadi sekarang mungkin nggak selaras dengan atau gagal meninjau jas merah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Saya masih baik. Jadi yang ditawarkan oleh Irfan adalah sebuah formula, yakni revitalisasi. Dan Irfan menyerukan revitalisasinya itu jangan hanya salah satu pihak. Jadi keseluruhan elemen-elemen tadi adalah melakukan revitalisasi secara serempak, secara bersama. Itu kita terima, itu formulasi yang baik. Cuman kita ada persoalan. Di lini negara yang diurus oleh pemerintah, mereka bisa melakukan revitalisasi itu, tetapi di lini bangsa atau rakyat, penghuni, ini agak sulit, mengingat penghuni atau bangsa tidak punya otoritas untuk melakukan revitalisasi. Maka satu-satunya yang bisa melakukan revitalisasi adalah mereka-mereka yang punya otoritas. Masalahnya yang punya otoritas ini
saya tidak tahu, punyakah kesadaran bahwa yang terjadi hari ini adalah semacam jalan sendiri-sendiri. Bangsa ini mencari hidup sendiri, negara juga mengamankan dirinya sendiri. Seolah-olah dua elemen yang tinggal di tanah air, di teritori ini, seolah-olah saling mencari nasibnya sendiri-sendiri, bahwa mereka tiba-tiba kadang bertemu itu ya sekedar agar pantas, perintah undang-undangnya ngomong itu ya itu dijalani, tapi tidak esensial, hanya kulitan saja. Nah, saya pikir ini adalah sebuah proyek nasionalisme yang belum usai sampai hari ini. Jadi proyek nasionalisme hari ini saya pikir belum tuntas. Kenapa? Karena spirit nation itu tidak tumbuh dari bawah, tidak muncul dari rakyat. Spirit nation yang muncul dari bawah itu jika rakyat itu dengan legowo, ikhlas, menerima sebagai satu nation Indonesia. Tetapi yang terjadi bukan kerelaan yang datang dari bawah, bottom up, tetapi top down. Jadi seolah-olah negara ini memaksakan harus tetap satu nation apapun yang terjadi, meskipun kalian sakit, meskipun kalian menderita, meskipun kalian tereksploitir, yang penting harus tetap satu nation apapun yang terjadi. Nah, nasionalisme yang semacam ini adalah nasionalisme yang top down, nasionalisme yang diawasi, nasionalisme yang dipaksa-paksakan, yang dijaga, bahkan kalau perlu dikawal dengan bedil. Nasionalisme semacam ini adalah nasionalisme yang tidak punya pondasi yang rapuh. Bila negara tiba-tiba tidak hadir, maka tercerai-berailah nasionalisme ini. Kalau dasarnya rapuh. Bedanya kalau nasionalisme itu mengakar dari bawah, bottom up, dengan penuh kerelaan oleh seluruh warga, maka meskipun negara sedang absen, mereka akan tetap punya spirit menjaga nasionalisme ini sebagai satu nation, yakni nasionalisme Indonesia. Nah, ini tentu harus direnungkan bersama, harus dicari persoalannya sebagai sebuah proyek besar nasionalisme ini agar semuanya rela. Ya, bottom up diperkuat dengan top down yang sambung. Negara bekerja melalui pemerintah, melalui otoritas. Rakyat juga punya spirit, punya pemahaman, punya kemauan bulat untuk tetap satu nation. Nah, kalau ini sambung, sinergi kan kuat kita. Nah, agar itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Ini yang masih merupakan tanda tanya besar. Nah, oleh karena ini masih tanda tanya besar, saya pikir kita akan dialog nasionalisme Indonesia yang kedua. Jadi proyek nasionalisme Indonesia yang kedua, dialog kita nanti barangkali akan ketemu formulasi-formulasi, rumusan-rumusan yang relatif lebih tepat untuk saat ini. Entah untuk ke depan mungkin ada formula-formula yang lain. Baik, para pemelotot YouTube, saya pikir itu saja malam ini yang bisa kita lemparkan sebagai sebuah problem. Jadi kita tidak menawarkan solusi malam ini, tapi justru melemparkan sebuah persoalan yang selama ini tidak dianggap persoalan. Saya pikir itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Madhab Semalawaru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi.